Kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa, oh kami tidak mau dilakukan konfrontir, emang lu siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Ketika nanti pihak terlapor ingin meminta gitu, gimana bang? Mimpi. Dia samperin tiap hari ke apartemennya. Itu kalau nggak merusak anak orang itu maksudnya apa begitu? Menjauh kan bisa menjauh. Rasa dia yang doyan? Apa lo? Hah? Nggak terima lo? Ngadi-ngadi bela-bela si kode lo. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, jadi topik yang pengen kita bahas kali ini adalah tentang Fadel katanya pengen minta maaf nih, beritanya yang lagi viral. Loh, kok jadi minta maaf? Jangan-jangan mengakui kesalahannya nih. Iya. Nah, baru-baru ini Rasman mengkonfirmasi pengen restoratif justice ya. Ya, intinya diselesaikan secara baik-baik lah ya dalam bahasa Indonesianya. Inggrisnya agak susah. Yaudah, kita bahas buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys klik dulu tombol subscribe-nya. Gak usah lama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Dari Intes Investigasi ini kita tolak mentah-mentah restoratif justice dari Rasman. Oke, kita dengerin ya. Kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa, oh kami tidak mau dilakukan konfrontir, dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan dan yang terbaru. Itu ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus. Restoratif of justice, apakah itu bakal digunakan teman-teman oleh Rasman alias minta maaf diselesaikan secara berkeluarga? Gak bisa lah, ini udah jatuhnya udah abar soy ya, dan dia memanfaatkan anak di bawah umur gitu kan. Kemudian konfrontir, itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia di bawah tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontasi, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dari kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang tiap hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang lu siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Kata Rasman, emang lu siapa nih kita ngatur-ngatur negara? Ditantang. Rasman. Oh, Rasman ya. Mustahil ketemu dan tidak mau ketemu. Tidak ada kewajiban untuk ketemu, kami ada urusan tersendiri. Nanti Anda tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nanti hari Jumat tidak ada pertemuan-pertemuan dengan terlapor dan mustahil kita mau. Mustahil. Tidak ada pertemuan, proses lanjut. Oke, nggak ada pertemuan lagi ya. Jadi ya kan sebenarnya Jumat kemarin ya teman-teman nih si Fadel nih, tapi dengan alisan sakit. Gue nggak tahu sakit apa sampai seminggu, apa kena cacar apa kayak gimana konsepnya sampai seminggu dia sakit kan. Baru datang lagi di Jumat ini. Nah, sedangkan pengacaranya Rasman malah sibuk jalan-jalan ke Malaysia sama Singapura. Kliennya sedang ketar-ketir. Nah, kita coba lihat deh komentar netizen. Kayaknya Rasman ini kudu diboykot dan benar-benar jangan dipakai lagi jadi pengacara siapapun. Ini si Gang nih yang bilang ya. Saya nggak bilang kayak gitu. Next, bener kali jangan menyesatkan Bang Fasmi. Jangan pernah mau di awal-awal aja sebelum dilaporkan dikasih pilihan. Songong banget sekarang rasain. Katanya banyak ide. Gue seorang mantan direktur, banyak ide anjay. Ya itulah ya. Dan ya kita dengerin dari pengakuan pengacaranya. Mimpi tidak akan ada RJ. RJ ini tadi ya. Untuk kasus Fadel, Fahmi Bahcim, persiapkan diri menghadapi permasalahan ini dengan semua bukti dari kami. Let's go. Ketika nanti pihak terlapor ingin meminta gitu, gimana bang? Mimpi. Jadi Mustahil. Jadi lebih baik fokus saja, persiapkan dirinya menghadapi permasalahan ini, karena kami melampirkan bukti-bukti berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan bukti saksi, dan berdasarkan visum, dan itu menjadi haknya daripada penyidik visumnya. Siapkan diri saja. Nggak perlu terlalu bermimpi dengan hal-hal yang sudah tidak masuk akal.
Jadi jangan samakan perkara harta benda dengan perkara ini. Ini perkara terkait dengan seseorang anak kecil yang belum dewasa menurut hukum, dan ini adalah anaknya Nikita Mirzani. Saya yakin Nikita menutup pintu hal-hal yang terkait dengan tersebut, karena tidak mungkin mengembalikan dalam keadaan seperti semula sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Bener, iya. Masalahnya kalau misalnya udah aborsoy kan rahimnya ya gimana gitu next masa depannya. Loli kan masih di bawah umur teman-teman, itu loh inti dari permasalahan ini ya. Nah kita lihat deh komentar netizen lagi. Kalau nggak salah RJ itu restoratif justice. Nah ini maksudku. Susah banget ya bilangnya. Kenapa aku yang nggak sabar lihat Fadel pakai baju Shopee? Kan udah pernah dulu. Next, jangan kasih kendor, jangan sampai lari ke luar negeri. Karena kenapa isu RJ ini menguat? Karena sebelumnya teman-teman ada polisi yang bilang Fadel melakukan RJ. Nah ini nih. Ada permohonan dari yang bersangkutan, terlapor ini, dia mengajukan untuk dilakukan restoratif justice atau diminta dimediasikan. Kemudian dari pihak korban atau pelapor mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mau untuk bersepakat tidak melanjutkan dan juga mencabut laporan. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini memang diselesaikan di Polsek Pesanggerahan gitu. Jadi tidak kami limpahkan ke Polres. Jadi untuk si Fadel sendiri itu pada saat proses RJ-nya itu didampingi dari orang tua. Kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Oke, wow, Fadel ini udah berapa kali kena kasus berarti ya? 3 sih, ketiga nggak sih? Atau 2? Ini gue agak bingung nih. Ini RJ ini yang mana nih? Yang kasus kedua yang baru ya, yang baru banget. Karena kan ada sebelumnya. Yang pertama kan dia gara-gara pemukulan, mungkin. Ini yang kedua mungkin ya. Dia pengen RJ kan. Apakah kasus sama Nikita bakal RJ lagi? RJ, wah minta maaf ujung-ujungnya udah booming. Enggak sih, harusnya enggak sih. Enggak lucu dong masa RJ. Loli udah dimanfaatin banget loh ya. Sampai utangnya di mana-mana buat membiayai Fadel. Dan sekarang Fadel gak ada utang tapi bangun rumah. Karena yang diincer-incer malah Lolinya ya. Sedangkan si Fadel malah bangun rumah. Mungkin teman-teman yang belum nonton Fadel lagi bangun rumah. Nah, di video ini oke, kita langsung aja ke tanggapan netizen ya. Nggak salah ini dengar beritanya si Fadel minta damai. Fadel minta damai ya. Ini yang kita bahas ya beritanya. Ya tahu kan kalau mamanya ini Nikita Mirzani itu udah ngelaporin si terkodel-kodel itu ke polisi, ke Polres Jakarta Selatan ya kan. Yeah. Mau diseret ke Bui dia. Ini tolong otaknya pada dipakai ya gitu. Karena gue masih ngeliat banyak banget yang komentar bilang, tapi dia ngejagain Loli, tapi dia begini, tapi dia begitu. Denger ya guys. Hey, Loli itu di bawah umur. Usianya itu masih 16 tahun. Dia 17 tahun pun dia nggak punya KTP. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngurus. Dia mau masuk ke KTP-nya si terkodel-kodel. Emang bisa? Nggak bisa. Data pribadinya dia mana? Dan karena dia di bawah umur, dan sesuai dengan yang dibilang sama lawyer terkodel-kodel, tidak punya legal standing, betul. Terus ngapain lu bawa? Ngapain lu taruh di rumah lu? Ngapain lu guntingin? Gitu kan ya? Guntingin. Ini ya gimana ya, udah kemakan si Loli sama si Fadel. Lu di Jakarta aman lo, ada gua, tenang aja. TNI aja bisa gua pukulin. Bercanda. Kan ada tuh beritanya ya. Tenang, siapa yang berani? Ternyata yang berani di kita aja sendiri ya, alias emaknya Loli langsung turun tangan. Lanjut. Masih aja ya, ada ibu-ibu yang bela si Kodel. Kalau lu ngerasa ibu nggak gitu, oke. Suka bingung sama ibu-ibu yang masih membela si Kodel. Ya, terang-terangan ini anak tuh udah salah begitu. Ya, salah banget menurut gua. Karena dia pacaran sama anak yang masih di bawah umur. Udah gitu tinggalnya sendiri. Ya, dia samperin tiap hari ke apartemennya. Itu kalau nggak merusak anak orang tuh maksudnya apa begitu? Iya kan perempuannya mau, ya dianya juga tuh lakinya udah tahu masih kecil ya. Kalau memang dia punya prinsip, dia orang yang bener, menjauh dong. Menjauh kan bisa menjauh. Dasar dia yang doyan. Dia juga demen sama si Lollipop. Dua-duanya sama, nggak perempuan nggak laki sama gitu loh. Tapi yang laki lebih salah lagi dari perempuannya. Kalau memang dia laki yang bener, jauh dong. Jauhin, kan bisa dijauhin. Jauhin. Apa lo, hah? Nggak terima lo. Ngadi-ngadi bela-bela si Kodel lo. Terima.
Dari dia sekarang tidak hadir di kantor polisi aja itu udah suatu bukti bahwa dia itu takut begitu loh. Apa mau alasan meriang lagi? Pilek, batuk, flu. Heran banget gue sama ibu-ibu yang masih membela dia. Bener heran gue. Kalau gue ditanya kenapa gue membela Nikita Mirzani, karena gue melihat dia sosok seorang ibu yang mempertahankan anaknya karena anaknya udah diracuni pikirannya sama orang-orang di luaran sono. Itu manusiawi, wajar gue bela seorang ibu. Ini belanya si Kodel. Pengen gue culek rasanya. Ibu-ibu kayak gak punya anak aja loh. Anak lo sama cowok-cowok macam kayak dia aja loh, baru lo nangis-nangis. Emang sih beberapa komentar di YouTube gue kan ada ya, kadang-kadang kalau teman-teman selalu ngikutin channel ini, teman-teman bisa lihat kan banyak banget yang membela Fadel kan. Gue juga bingung kenapa, tapi ya gue nggak bisa membantah mereka karena itu emang hak mereka gitu. Nah di sini apakah ada yang membela Fadel ya guys? Kalau yang membela komen nanti bakal gue pin. Gak apa-apa, kalian punya statementnya sendiri-sendiri. Gue juga bingung dari sisi mana. Apa yang dilakukan Fadel itu dari segi manapun salah ya guys ya. Dia menjauhkan Laura ya, Laura dari ibunya tuh udah salah guys ya. Kita nggak boleh nyebut Loli, saya agak lupa karena udah kebiasaan di otak saya tuh sudah tertanam chipnya Loli, jadi nyebutnya Loli terus ya. Itu saya juga bingung. Tapi nggak apa-apa, kalian coba jelasin di komentar alasan kalian kenapa nih masih ngedukung Fadel gitu kan ya. Saya percaya itu ada ya. Ada karena saya sering mempin ya. Dan terakhir ya, 15 tahun menanti Fadel bakal dijemput paksa jika mangkir lagi ya. Ini informasi tambahan aja sih ya. Artinya diberikan surat dan perintah membawa. Hukuman tindak pidana cuma maksimum 5 tahun. Sementara di lain pihak hubungan untuk dengan cewek di bawah umur hukumannya maksimum 15 tahun. Jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya, ini yang terjadi. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Hadapi di pasal 15 tahun. Ya, nggak main-main. 15 tahun cuy ya, 15 tahun. Makanya Fadel lebih baik minta maaf kan, daripada kasus ini terus berlanjut. Dia udah tahu bakal arahnya kemana. Makanya dia sakit sampai 7 hari. Sakit dari yang hari Senin dia batuk, mungkin hari keduanya dia pilek, yang hari ketiganya nggak tahu saya sakit sampai 7 hari. Nah kita lihat nih komentar netizen. Nah Fadel bisa joget geter di sel. Waduh, joget geter ya. Anjir, viral banget tuh joget geter dia. Kasihan nak Fadel. Kan sudah aku bilang pasti ada sosok yang bela. Ini siapa nih namanya? Suhartati SPD. Aduh, aduh, pangkatnya tinggi banget gelarnya. Ya maaf Bu Suharti ya. Ngeri kali bah ya gelarnya. Suka sama suka bukan paksaan loh. Yuk pinter semua, upgrade lagi pengetahuan ya, biar pinter dikit. Mau suka sama suka, kalau hubungannya di antara di bawah umur ya teman-teman, itu ada pasalnya. Nah itu hanya updatean sedikit ya, hanya pengetahuan ya. Itu ada pasalnya, emang dilarang ya. Apalagi sosok Fadel ini udah dewasa ya. Ya dia harusnya tahu batasan itu. Yang tetap salah siapa? Kang Semir. Kang Semir ya. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri aja, videonya cukup singkat banget karena hanya pengen memberi kalian informasi saja. Sumber yang saya dapat ya sudah saya sebutkan di situ. Kalau salah kata ataupun salah informasi mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Saya Fadli undur diri dulu. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.